Tetapi sekarang orang-orang kemudian dijajah oleh Ba'alwi dengan menganggap dengan doktrin-doktrin yang sebetulnya adalah kebohongan. Tadi semua sampai saya berani menjamin, saya bilang tadi, bagi mereka yang masih mempercayai Ba'alwi. Kemudian juga saya katakan kepada mereka, kalau kalian sekarang Ba'alwi tinggalkan dan saya akan tanggung dosa kalian semua, saya berani tadi semua. Maka Abah suka tantang ke mereka, silahkan rekam, kumpulkan ceramah-ceramahnya Habib Rizik, Habib Bahar, dan semua ahli jindan dan lain semuanya, silahkan. Apakah ada ilmu yang disampaikannya? Tidak ada. Apalagi topik as-segaf. Bab makruh aja masih belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pemaparan dari Abah Setu ya terkait dengan konflik di balik nasab ini. Apakah ada pihak-pihak eksternal yang ikut campur ya di dalam hal ini? Nah, jadi saya sarankan di dalam menonton video Abah Setu ini eh, saudara sekalian agak teliti, agak lebih menyimak dengan seksama karena penyampaian beliau ini agak sedikit sulit untuk dipahami terkait dengan perkembangan polemik nasab yang sekarang ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Pada pagi hari ini izinkan Abah untuk berbicara dan sekaligus juga menjawab pertanyaan dari sahabat. Ada Kang Darmawan yang bertanya, di sebalik kasus nasab ini, Bah, apakah memang ada pihak eksternal yang mempengaruhi dan ikut terlibat dalam hal ini? Pertanyaan yang bagus, ya. Sesungguhnya kalau kita memahami tentang nasab ini di dunia, ya, bahkan mungkin termasuk di Indonesia, Muhammadiyah contohnya adalah merupakan organisasi yang sudah bebas dari penjajahan para Habib ini. Sesungguhnya betul Kang Darmawan bahwa ada the great design, ya. Itulah kalau Kang Darmawan memahami kenapa kita sibuk dengan urusan Wahabi ya dulu ya. Sesungguhnya Wahabi ini sendiri pun adalah, walaupun mungkin pelakunya tidak menyadari, sebetulnya ada the great design ya, yang sebenarnya adalah untuk kembali merepotkan bangsa Indonesia biar sibuk urusan amaliyah. Yang satu mengsunahkan, yang satu membid'ahkan dari semua. Tetapi tujuan yang pokoknya adalah masih tersembunyi dari semua. Demikian pula dengan kasus Ba'alwi ini. Sesungguhnya juga kembali, maka kalau kita memahami dunia ya tadi semua, baik di Tunisia, di Maroko, di mana ya, penjajahan dalam berupa penjajahan dalam agama ini memang sudah luar demikian biasa. Tetapi yang harus kita pahami sahabat, sesungguhnya adalah the great design-nya adalah inilah Zionis sebetulnya. Dan dulu pernah disampaikan oleh ahli bahwa Islam itu akan bangkit dari Indonesia. Pada saat Islam itu adalah baginda Nabi, bahkan pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab, Islam ini hampir mampu menguasai 2/3 dunia sampai kepada Andalusia. Ya, saya sudah berkeliling ikutin tapak-tapak Islam dari mulai India. Kenapa di India ada Taj Mahal? Ya, Taj Mahal adalah merupakan satu bukti kejayaan adalah Islam yang pernah menyebar ke seluruh India. Bahkan saya pergi ke Goa juga di India adalah juga demikian. Sekarang adalah tinggal tapaknya saja ya sahabat. Jadi sesungguhnya yang mereka takutkan tentang Indonesia, bahwa kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia, dan itu sudah bahasanya bukan diramal ya, sudah diprediksi oleh saintis dunia, baik dari bangsa Islam sendiri maupun mereka dari bangsa Yahudi ya. Oleh karena itulah sahabat, termasuk ide ada 100 lebih adalah orang-orang yang dididik di Amerika ya, yang kemudian adalah mereka diantaranya adalah Snokor Gronyo, adalah dia dikirim kemana, ke Arab Saudi untuk belajar bahasa Arab, dan adalah kemudian juga mereka belajar Islam, tetapi pada dasarnya tujuannya adalah mereka bukan ingin masuk Islam, tetapi ingin menghancurkan Islam adalah dari dalam. Jadi kasus Ba'alwi maupun kasus Wahabi sesungguhnya adalah sama daripada dasarnya. Apakah Wahabi itu menyadari atau tidak, apakah itu Yahudi atau menyadari Ba'alwi ini menyadari atau tidak,
Sesungguhnya kalau Abah memandangnya Kang Darmawan adalah mereka itu adalah korban tadi semua. Adalah korban yang dari sebuah kekuatan dunia yang maha dahsyat, apalagi bagi Abah yang suka mempelajari juga kitab eksternal ya dari bangsa Yahudi ya. Sesungguhnya kita melihat di desainnya. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budayanya. Bahkan kalau Anda mendengar kisah geolog dan antropolog yang ada di dunia, bahwa kenapa tentang Gunung Padang. Dulu pernah seorang geolog mengatakan bahwa sesungguhnya budaya tertua manusia itu ada di Pulau Jawa. Di antaranya adalah bukti sejarahnya adalah zaman megalitikum adalah dengan adanya Gunung Padang di Cianjur ya tadi semua. Tetapi kemudian dibantah oleh antropolog. Nah, kalau saya memilih antara antropolog dan geolog, saya lebih percaya kepada geolog. Bahwa sesungguhnya ada sebagian yang mengatakan bahwa Gunung Padang itu adalah merupakan tempat hartanya Nabi Sulaiman. Maka inilah Indonesia tidak akan lepas daripada penguasaan Barat, sahabat ya. Maka itulah kenapa Senokorgronyo diciptakan ya, kebetulan pada saat itu Indonesia ada dalam penjajahan. Maka kalau seandainya kita semua mengenal sejarah, kapan mulai Belanda ini adalah mengacak-ngacak Islam. Bahkan termasuk Senokorgronyo mencetak ulang kitab Sirajul Talibin, termasuk juga adalah kitab Safinatun Najah. Nah inilah maka kita harus meriset ulang segalanya, karena sesungguhnya bahwa termasuk percetakan dunia di Beirut ya, Libanon itu yang sekarang mereka percayai oleh ulama Indonesia, kitab-kitab yang dicatat di sana itu, ingat ya, yang pertama menemukan mesin cetak itu adalah bangsa Yahudi tadi semua. Yang kemudian yang menguasai adalah juga dunia masa adalah bangsa Yahudi, bahkan termasuk sekarang ini kita sedang Abah live adalah di YouTube dan juga di Facebook. Siapa yang menemukan Facebook adalah kita sudah tahu lah siapa namanya itu, seorang pemuda dia sesungguhnya kalau kita salah menggunakan Facebook, kita salah menggunakan Instagram, kita salah menggunakan YouTube, juga akan kembali bahwa bangsa kita akan terjebak dari semua. Pada dasarnya yang harus dipahami, baik Ba'alwi maupun Wahabi ini sesungguhnya diciptakan oleh mereka adalah untuk membuat kita tidak terfokus kepada kekayaan bangsa sendiri, budaya bangsa sendiri. 25.000 tahun sebelum ya barangkali inilah karena banyak tidak memahami sejarah bahwa Nabi Adam itu baru kurunnya adalah 6.000 tahun sebelum Masehi. Sementara di Indonesia adalah 25.000 tahun sebelum Masehi. Gunung Padang adalah di mana manusia sudah ribuan berbondong-bondong ke Nusantara ini. Maka itulah kenapa hari ini sahabat Pulau Jawa ini penuh. Sesungguhnya adalah ribuan tahun. Maka bagi mereka yang sekolah, Anda akan menemukan di Solo itu ada Homo soloensis. Homo soloensis itu adalah manusia, agak sejenis manusia purba. Sebetulnya Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran tentang mereka adalah mereka yang tetapi bukan sebagai teori Darwin tadi sesungguhnya, tetapi perkembangan genealogi manusia, genetika manusia itu ternyata Allah menurunkannya itu adalah secara bertahap tadi semua, yang dimana kita ketahui adalah dengan pola kandungan otaknya. Manusia purba di generasi 25.000 tahun 100.000 tahun sebelum Nabi Adam itu sesungguhnya memiliki volume otaknya itu di bawah 800 gram. Sementara itulah kenapa manusia itu sesungguhnya berkembang pola pikirnya adalah setelah Nabi Adam. Itulah kenapa Nabi Adam disebut sebagai adalah sebagai khalifah pertama. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama, tetapi adalah khalifah yang pertama. Kalau dikatakan khalifah, dari kata khalifah saja sudah ngerti kita. Khalifah itu dari kata khalafah, artinya adalah pengganti. Sesungguhnya berarti ada makhluk sebelum Nabi Adam, dan sekarang di mana antropolog kemudian membuktikan, kemudian kita sudah bisa membuktikan dengan dengan ikatan karbon C14 kita bisa menguji sebuah benda itu sampai 1 juta tahun. Bahkan dengan radium kita bisa menguji benda itu sampai 1 miliar tahun. Belum lama adalah antropolog menemukan sebuah lukisan di dinding adalah di gua adalah di daerah Malakut tadi semua. Yang mana dalam gua itu sudah tertulis adalah gambar-gambar manusia yang setelah diteliti oleh mereka oleh antropolog,
bahwa sesungguhnya gambar itu ditulis adalah kurang lebih 53.000 tahun yang lalu. Artinya bahwa sesungguhnya kehidupan makhluk ini begitu lama. Itulah kenapa di dalam Al-Quran pada saat Allah ingin menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, terjadi perdebatan seolah-olah antara Azazil, bangsa ada jin, dari adalah merupakan gurunya para malaikat, seolah-olah saat itu adalah yang mereka tidak setuju diturunkannya kembali khalifah yang bernama Adam. Karena mereka selalu berkata bahwa makhluk sebelum Nabi Adam ini mereka adalah selalu berperang. Mereka selalu menumpahkan darah. Ada sebagian mufasirin yang mengatakan itu adalah bangsa jin. Kalau menurut saya itu mufasirin yang tidak sekolah ya tadi semua, karena pada dasarnya tidak mungkin, apalagi bangsa jin itu adalah bangsa dari wal jana khalaqnahu min qablu min nari samum. Jin itu adalah diciptakan dari api, diciptakan sebelum kita manusia. Ia adalah dari api, tidak mungkin melakukan pertumpahan darah karena dia bukan makhluk, adalah yang dohir seperti kita manusia. Jadi jelas Al-Quran sebetulnya sudah menjelaskan tentang manusia purba. Maka kenapa di dalam Al-Quran ada sahabat yang disebut basyarun, ada disebut insan. Maka inilah yang harus difahami oleh kita sampai Allah berfirman dalam Al-Quran tadi ya yuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Itu adalah sesungguhnya keheranan Allah kepada kita manusia yang bernama insan. Tetapi pada firman-firman yang lain Allah menyebutkan manusia itu basyarun tadi semua. Maka kita harus bisa membedakan mana insan, mana basyarun tadi semua. Dan itulah kenapa di Solo ada Homo soloensis ditemukan 350.000 tahun yang lalu. Sementara Nabi Adam baru saja 9.000 tahun yang lalu. Kemudian di Wajak ada Homo wajakensis. Ada Homo itu di Indonesia ditemukan di Wajak, di Solo, ada Mojokertoensis. Sesungguhnya juga ditemukan 135.000 tahun yang lalu. Belum lama sahabat di Perancis ditemukan panah. Yang panah itu adalah jelas panah itu tidak mungkin dibuat oleh malaikat dan oleh jin. Panah itu ditemukan umurnya sudah 53 juta tahun yang lalu. Artinya 53 juta tahun yang lalu adalah sudah ada kehidupan sesungguhnya. Maka inilah tetapi yang harus dipahami oleh semua adalah pada dasarnya kehidupan yang sesungguhnya dimulai adalah Nabi Adam, adalah sebagai khalifah. Nah itulah maka sesungguhnya kalau kalian mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari Quran dengan baik tadi semua ya, maka inilah akibat bahwa kita ini terlalu taklid buta, kita melupakan adalah hakikat akal yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa setiap Allah membuat contoh di dalam Al-Quran selalu Allah ingatkan afala yatafakkarun, afala ta'qilun, tadi afala yatadabbarun tadi semua. Dan itulah kenapa baginda Nabi selalu mengingatkan kepada kita untuk tafakur. Maka tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sesaat tentang hakikat Allah adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tetapi kemudian manusia, sahabat, terdorong untuk melakukan ibadah kepada Allah, tetapi dia tidak mengenal kepada Allah. Bahkan orang-orang yang masih mempercayai Habib ini sebagai duriat Rasul karena dia nggak kenal kepada Muhammad. Itulah yang Allah ingatkan, wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak kenal kepada Allah dan Muhammad di dunia ini, maka dia tidak akan kenal kepada Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Jadi inilah ya, kembali lagi tadi bahwa kekayaan Indonesia, kita memiliki seluruh mineral. Kita punya emas, kita punya timah, kita punya besi, kita punya timbal, kita punya bahkan kita punya luas wilayah, kita punya minyak, kita punya budaya yang luar biasa. Maka sebagaimana dikatakan oleh mereka orang barat bahwa kebangkitan Islam itu akan datang dari Indonesia karena kita punya segalanya. Selain orangnya cerdas, karena memang bangsa Indonesia berasal dari bangsa-bangsa raja-raja. Tetapi sekarang orang-orang kemudian dijajah oleh Ba'alwi dengan menganggap dengan doktrin-doktrin yang sebetulnya adalah kebohongan. Tadi semua sampai saya berani menjamin, saya bilang tadi, bagi mereka yang masih mempercayai Ba'alwi. Kemudian juga saya katakan kepada mereka, kalau kalian sekarang Ba'alwi tinggalkan dan saya akan tanggung dosa kalian semua, saya berani tadi semua. Karena saya yakin bahwa sesungguhnya ini adalah the great design daripada mereka-mereka adalah yang tidak mau Indonesia menjadi kekuasaan. Kalau Islam itu kuat, orangnya pinter, kemudian kekayaan alamnya luar biasa, maka dunia ini akan sujud kepada Indonesia.
Dan ini yang tidak mau. Maka selalulah apakah Amerika. Maka Anda lihat, pelajari sekarang. Kalau kantor HTI kenapa ada di London? Kantor pusat HTI itu adanya di London. Coba berpikir sedikit logik. Kenapa di London? London itu merupakan adiknya Israel. Sama kayak Amerika, London, dan Australia. 3 kekuatan ini sesungguhnya adalah sama saja dengan Yahudi sesungguhnya. Walau inilah yang harus difahami. Kemudian juga kantor HTI, kemudian kantor Ahmadiyah, kemudian juga kantor teroris-teroris, termasuk juga sebagian teroris yang dari Iran. Itu sesungguhnya kantor pusatnya adalah di London. Berarti sesungguhnya yang harus difahami adalah yang harus marilah kita cerdaskan, kita bebaskan. Kalau saudara kita yang dari Ba'alwi ini adalah sudah korban. Mereka diciptakan adalah seolah-olah mereka adalah Dzurriyyat Rasul, sehingga seolah-olah manusia adalah harus berkhidmat kepadanya. Kalau nggak khidmat kepadanya maka dianggap bahwa tidak akan diakui oleh Rasulullah. Tidak demikian. Bagi mereka yang mengenal baginda Nabi Muhammad dari semua. Siapa Muhammad ini? Nah inilah yang Abah sering katakan. Walaupun ulama-ulama besar dari PBNU bicara, tapi kalau Abah melihat mereka tidak kenal pada Muhammad. Apalagi Ba'alwi ini tadi semua. Mereka. Makanya kenapa kalau bapak-bapak lihat ceramah mereka itu tidak pernah mengagungkan baginda Nabi. Ceramah mereka tidak pernah mengagungkan Islam, tidak mengagungkan sahabat, perjuangan sahabat, bahkan tidak pernah mengagungkan Hasan dan Husain. Mereka yang agungkan adalah kelompok mereka, karena yang dilakukan adalah doktrinisasi. Karena manusia memiliki 2 otak, adalah otak di bawah sadar dan otak sadar. Sesungguhnya orang-orang Muhammadiyah itu lebih baik daripada kita dalam hal ini, maaf ya, dalam hal ini. Karena mereka sudah lebih sadar. Dia otak sadarnya. Itulah kenapa secara ekonomi orang Muhammadiyah lebih baik daripada orang NU di Indonesia. Aku adalah orang NU, Abah orang NU. Dan wahai orang NU, mulailah. Kalianlah sesungguhnya yang tidak pernah menyadarinya. Kenapa Bung Karno dulu adalah ingin mengusir mereka orang Yaman. Dan kenapa baginda Nabi pun sudah berkata, sesungguhnya kembalikanlah orang Yaman itu adalah ke negaranya. Karena pada dasarnya Abah insya Allah, karena Abah ini adalah selain juga adalah peneliti ya, Abah juga adalah senang berkeliling dunia. Abah berkeliling ke India, ingin menelusuri termasuk Raja Mughul di India. Peninggalan mereka istananya masih ada, tapi sekarang masyarakatnya sudah beragama Hindu. Kemudian juga termasuk di Mulund di Bombay. Abah di situ ada ketemu dengan Syekh Ali Haji. 2 kilometer adalah makbarohnya, itu adalah menyeberang dari Bombay, itu adalah menjulur ke tengah lautan. Abah pernah nginap di sana semalam adalah untuk bertawasul, di sana sambil bertafakur tadi semua. Nah, ini adalah Syekh Ali Haji, itu adalah merupakan keturunan adalah Imam Bukhari, adalah yang ke-6 tadi semua. Maka inilah makanya sahabat semua, terutama sahabat Islam, sahabat Nahdien tadi semua, ayo belajar, pahami ilmu, pahami dunia. Maka kalau seandainya tidak demikian, sementara dunia ini akan terus berkembang menuju ilmu pengetahuan. Dunia ini berkembang akan menuju kepada sains. Kalau kalian masih berpikir kolot semacam itu, maka kita yang akan tertinggal. Dan inilah yang dikehendaki oleh mereka, kaum-kaum liberal, kaum-kaum inilah yang dikehendaki oleh Amerika. Terutama adalah Amerika itu siapa? Adalah Zionis di belakangnya. Dan inilah sesungguhnya kita sekarang diributkan dengan Ba'alwi, dan karena itulah kenapa doktrin mereka itu hampir sama. Ceramah-ceramahnya hampir sama, karena pada dasarnya bukan tujuannya untuk berdakwah. Maka Abah suka tantang ke mereka, silahkan rekam, kumpulkan ceramah-ceramahnya Habib Rizik, Habib Bahar, dan semua Ali Jindan dan lain semuanya, silahkan. Apakah ada ilmu yang disampaikannya? Tidak ada. Apalagi topik as-segaf, bab makruh aja masih belum paham. Bayangkan ketua Robitoh Alawiyahnya ya, agamanya kayak begitu. Dan dalam satu video dia berkata, saya ini tidak pernah mondok. Bagaimana orang yang tidak pernah mondok dia bicara tentang Islam? Dan apalagi, nah inilah maka kenapa dia merendahkan ilmu. Nah ini harus pahami, wahai orang NU. Jangan asal cinta aja, kayak Imam Abdul Ahyar, kayak Syukron Ma'mun, tadi semua. Makanya jangan menggunakan otak kanan saja, gunakan otak kiri tadi semua. Otak sadar kita tadi semua. Sesungguhnya kita sedang dijajah bangsa ini. Itulah makanya Belanda kenapa melakukan riset dan mengutus Van der Plas dan Senokorgronya, termasuk juga Vandenberg tadi semua. Nah, ini adalah sesungguhnya ingin, maka kita kenal dengan istilah divide et impera, adalah memecah belah. Maka inilah salah satu adalah memecah belah dengan mendengungkannya mereka sebagai Dzurriyyat Rasul tadi semua. Kemudian dan kemudian belakangan muncullah paham Wahabi. Yang Wahabi ini saya juga dulu sering berdebat dengan Kang Jawas tadi semua.
Dan dulu saya sering katakan tentang bangsa Wahabi ini, sesungguhnya mereka bicara juga mereka tidak mengenal kepada Islam. Maka siapa Pak Jawas itu, Abdul Qadir, dia selalu bicara jangan doakan orang mayit dalam masjid, kemudian jangan bawa jenazah itu dengan ambulan, jangan doakan orang yang sudah mati karena in qata'a amaluhu illa min salasin dan lain sebagainya. Tetapi lihat, jadi pada saat Pak Jawas ini, tapi semoga Allah mengampuninya karena kita selalu mencintai siapapun, ya. Saya pun mencintai Wahabi, saya pun mencintai Ba'alwi, tetapi pada dasarnya kesalahan harus kita tetap luruskan. Kita harus cerdas. Lihatlah sahabat, wahai para pengikut Wahabi yang selalu berdebat, menantang debat dengan Abah dari dulu. Tadi semua, lihatlah apa yang didakwahkan oleh Wahabi ini. Bahkan pemimpinnya adalah Jawas itu adalah semoga Allah mengampuni dosanya. Karena beliau sudah bagaimanapun, maaf ya Pak Jawas, saya mengatakannya kembali. Karena dari dulu saya selalu berdebat dengan beliau di dalam dalam TV Roja tadi semua, ya. Dan inilah yang saya katakan, bahwa kalian satu saat nanti akan meninggalkan apa yang kalian dakwahkan. Ternyata betul, pada saat Pak Jawas ini meninggal, yang dia melarang mayat dibawa dengan ambulan, akhirnya dia dibawa dengan ambulan. Yang mana dia berdakwah bahwa orang itu mendoakan orang mati nggak ada gunanya, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka dia pun didoakan dari semua. Pada saat dia pun tidak boleh mensolatkan seseorang ada mayit dalam masjid, dia pun solatkan di masjid. Artinya saya katakan dari dulu bahwa sesungguhnya Wahabi ini adalah melakukan tadi. Allah berfirman wahum yasabuna annahum yuhsinuna sunnah. Sesungguhnya mereka melakukan seolah-olah kebenaran, melakukan ibadah, tetapi kata Allah adalah hanya sia-sia belaka. Maka apa yang didakwakan Pak Jawas tentang semua bid'ah itu akhirnya adalah di akhir hayatnya dia sendiri adalah dibawa dengan ambulan, kemudian dia didoakan di masjid, disolatkan di masjid. Inilah sahabat sesungguhnya, bahwa sesungguhnya bahkan maaf Arab Saudi yang menjadikan kiblat mereka hari ini justru ingin seperti Nusantara, seperti kita di sini tadi semua. Makanya sekarang kenapa mereka sudah baca berjanji. Bahkan kenapa di Arab Saudi sekarang sebagian wanita juga sudah melepaskan jilbabnya. Ini juga maaf tentang bab jilbab tadi semua. Harus dipahami surat An-Nur itu bukan hanya sebatas letterlek suratnya saja. Sehingga tidak sedikit bangsa Indonesia pakai cadar, makan pun susah. Tetapi tadi pola pikirnya adalah masih bodoh dan hatinya penuh kebusukan, iri dan dengki. Inilah yang harus dijilbab, bukan kepalamu itu tadi semua sesungguhnya. Inilah maka berislam dengan cerdas, memahami kitab-kitab dengan cerdas, memahami pandangan-pandangan ulama dengan cerdas, kemudian kita kolaborasikan dengan sains yang ada di akhir zaman ini. Karena pada dasarnya antara Al-Quran, ayat-ayat Qur'annya dan ayat-ayat kauniyah adalah akan selalu sejalan tadi semua, ya. Inilah maka mungkin barangkali hari ini buat sahabat-sahabat yang masih, maka kata Abbas, ayo sadarkan. Karena kalau kita mempercayai mereka, yang susah itu adalah Anda tadi semua. Karena keyakinan Anda itu kepada makhluk tadi semua. Bahkan lihat Nabi Muhammad SAW. Nah ini makanya bilang tadi. Kepada mereka ulama yang masih mempercayai adalah seperti halnya kultus seperti itu. Siapa baginda Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu pernah ditegur oleh Allah 2 kali dalam Al-Quran. Dan diantaranya dalam surat Toha dan surat Muhammad. Yang dikatakan adalah kata Allah wastagfir li dzambika. Hai Muhammad, mohon ampunlah engkau atas dosamu. Nabi Muhammad tidak punya dosa karena beliau adalah dimaksum. Tetapi kemudian dijabarkan oleh dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, dalam kitab Syirul Asrar dan Sabul Qadir, yang dimaksud adalah dosa ada aili dambi wujudika. Maka sesungguhnya kenalilah. Maka itulah kenapa Abah sering katakan bahwa kenapa dalam Al-Quran setelah baginda Nabi Muhammad itu Mi'raj, panggilan kepada Muhammad itu dihilangkan, diganti dengan Yasin, Toha, tadi semua. Ya, dalam kitab Dalaul Khairat nama Nabi Muhammad ratusan diganti oleh Allah. Karena tadi jangan kau agungkan tubuhnya. Karena pada dasarnya urusan nasab adalah urusan tubuh. Itulah juga kenapa kalau Anda cerdas, kenapa putra-putranya Nabi Muhammad, apakah Ibrahim, apakah itu Qasim, itu adalah diwafatkan oleh Allah dalam usia 2 tahun semua. Karena tidak ingin bahwa sesungguhnya yang dituhankan adalah nasabnya. Karena nasab itu bahkan Nabi Muhammad pun
Sampai Allah ingatkan wastaghfir lidzanbika. Itulah kenapa baginda Nabi yang agung selalu menyuruh kita beristighfar setiap sholat adalah 70 kali. Dan beliau pun mendawamkan itu adalah 100 kali setiap habis sholat. Karena tadi setelah beliau ditegur oleh Allah, wastaghfir lidzanbika ay lidzanbi wujudika. Maka inilah tadi semua. Karena kalau kita sudah membanggakan tentang diri kita, ingat badan ini nggak ada mulianya. Itulah kenapa Allah dalam Al-Quran minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu Allah bicara kepada jasad. Yang berasal dari Allah itu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruh kita yang berasal dari Allah. Yang bisa kembali kepada Allah adalah apa yang datang dari Allah. Yang bisa kenal kepada Allah adalah apa yang datang dari Allah. Itulah ruh kita. Nafakhtu fihi min ruhi. Ruhku kata Allah. Tadi semua. Maka siapa yang tidak mengenal ruhnya sendiri, itulah dikatakan sesungguhnya adalah hakikat iblis. Tadi semua. Maka kenapa dalam Al-Quran bicara Adam, bicara iblis. Bicara Ibrahim, bicara Namrud. Bicara Musa, bicara Fir'aun. Ini sesungguhnya memiliki makna yang sama. Tadi semua. Pada dasarnya bicara Ashabul Kahfi adalah gua. Tadi semua. Ada guha. Guha yang di mana Ashabul Kahfi tertidur di dalamnya. Maksudnya jiwa-jiwa kalian yang terkubur, yang tertidur di dalam tubuh kalian. Dan tubuhnya adalah gua. Maka kenapa orang Betawi mengatakan ini gua. Ya inilah guanya. Yang tertidur adalah hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Tadi semua. Yang sesungguhnya. Kalau seandainya manusia itu sadar tentang itu. Dahsyat. Karena semuanya berasal dari laulaka lama khalaqtul aflak. Tadi semua. Maka inilah ya sahabat bahwa ada great design yang luar biasa dahsyat di alam ini semua. Mereka tidak menginginkan Indonesia itu adalah sukses. Maka dengan dua kelompok Ba'alwi dan Wahabi ini sesungguhnya ingin merepotkan bangsa Indonesia untuk sibuk urusan haram, kafir, bid'ah dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak ngerti yang diharamkan. Bahkan tadi sibuk mendakwahkan tentang surga, bahkan tahu surga aja enggak. Sibuk mendakwahkan tentang bidadari dan lain sebagainya, bahkan tahu bidadari pun enggak. Apa kalau Anda sudah memiliki kesadaran? Nah, apakah seperti apa bidadari itu? Dari semua. Kalau Anda berpikir logis bahwa yang dari Allah itu ruh, yang akan kembali kepada Allah itu ruh, buat apa ruh itu adalah bidadari? Bicara bidadari adalah perempuan. Bicara perempuan adalah selangkangan perempuan. Maka inilah sebetulnya beragama yang dengan doktrin yang tidak pernah digunakan untuk berpikir. Dan mereka tidak mengerti siapa great design-nya. Termasuk kata Abah semalam. Termasuk istilah haji. Haji pun sesungguhnya dimulai pada tahun 1872. Adalah pada saat pemerintahan Hindia Belanda membuat atase adalah di Arab Saudi. Sehingga Sunan Kudus memerintahkan siapapun yang melaksanakan pergi haji ke Mekah, pulangnya harus dikasih gelar haji. Untuk apa? Untuk memantau kalian, orang Indonesia. Jangan sampai kalian memiliki pemikiran yang cerdas. Karena tujuan mereka adalah mendoktrin. Itulah kenapa dakwah para Ba'alwi ini adalah mendoktrin tadi semua. Ya, semuanya adalah doktrinasi. Hampir semua yang diagungkan adalah klannya tadi semua. Tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Inilah ya sahabat, barangkali saya menjawab pertanyaan Kang Darmawan dan juga kepada Ba'alwi sendiri saya harapkan dan semoga ayo mulai belajar sejarah. Belajar sejarah Islam, belajar sejarah dunia. Lihatlah bagaimana Islam bergerak dari tahun 1300, dari mulai 660 Hijri Masehi bahkan. Dari mulai adalah orang Portugis tadi semua. Ini kan sesungguhnya di atasnya itu adalah pergerakan gereja, termasuk maaf. Anda nggak ngerti kenapa hari ini dinamakan hari Minggu. Tadi semua. Islam itu adalah hari itu Ahad. Walaupun kalau menurut saya boleh-boleh saja. Tapi sesungguhnya ngerti nggak sejarahnya kenapa dinamakan Minggu? Itu ada pastor yang bernama Domingos. Tadi semua ya. Yang selalu kalau Islam membuat acara dia adalah hari Kamis malam Jumat. Dikerisakan oleh dia adalah tentang setan malam Jumat. Malam yang baik dijadikan kisah setan. Tapi kalian percaya saja. Tadi semua. Tapi pada saat hari Minggu dikatakan adalah malam panjang. Tadi semua. Padahal ingat hari Ahad itulah awal penciptaan. Allah mengatakan dunia ini diciptakan 6 masa dimulai dari hari Ahad. Hari Ahad itulah Allah menciptakan bumi ini. Maka Ahad itu adalah hari yang luar biasa. Baik itulah kenapa sesungguhnya berasal dari yang Ahad tadi semua maka harus kembali kepada yang Ahad tadi semua.
Inilah manusia kenapa tidak kenal kepada Muhammad. Pada saat mengenal hari pun tidak paham. Kenapa disebut Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Bahkan tidak mengerti. Itu pun tidak mengerti. Termasuk kiainya. Kenapa disebut Ahad? Kita berasal di alam ahadiyah. Bersama Allah yang ahad. Yang pada saat itu Allah berfirman, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang pada kalian satu masa yang saat itu kalian tidak bisa disebut ahad. Barulah Isnin, Selasa, Senin, Rebo, Kamis. Kemudian Jam'u. Jam'u itu Jumat. Jumat itu bukan hari. Disitulah maka kenapa Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan, orang yang melanggar perjanjian hari Sabtu menjadi kirodatan, jadi monyet. Ini manusia ini sekarang ini nggak sadar, meyakini mereka itu sama dengan monyet tadi semua. Hari Sabtu yang mana? Malah membenci hari Sabtu. Nggak ada hari yang buruk, semua hari Allah tadi semua. Sebagaimana hari Jumat, akhirnya orang memahami hari Jumat itu adalah hari setelah Kamis, hari sebelum Sabtu. Sampai ada dalil yang mengatakan, mengartikan man mata min yaumil jum'ah dahulal jannah. Siapa yang mati hari Jumat masuk ke dalam surga. Tapi Nabi ingat, lahir hari Senin, meninggalnya pun hari Senin. Inilah karena ketidakfahaman kalian tentang hari Jumat. Jumat itu maksudnya apa? Jam'u antara dohiron wa batinan. Disitulah. Tadi satukan antara dohir. Tadi semua. Maka itulah kenapa Allah ingatkan di dalam wamin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Ada pasangan, dohir dan batin, laki-laki dan perempuan. Kawinkan, jamukan, jumatkan, supaya kamu Sabtu sabata. Sabata itu isbat. Kalau kamu isbat adalah maka insya Allah kamu akan kembali dari ahad kembali kepada ahad. Ini kebanyakan hari Jumatnya adalah sebagai hari setelah Kamis atau hari sebelum tadi. Padahal kalau kita lihat sejarah melihat Nabi Imam Ghazali meninggal hari Sabtu tadi semua. Banyak ulama meninggal juga hari, nggak ada hubungannya. Apapun harinya, selama kamu kenal pada Muhammad dan Allah, Jumat itu semua. Tadi semua. Maka maaf ya, inilah karena kedangkalan dalam memahami Islam tadi semua. Termasuk orang maaf itu udah bagus rajin sepertiga malam. Yang disebut sepertiga malam adalah jam 3 subuh. Ini pun kembali. Pada saat Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu, ini hati-hati dengan tauhid. Padahal sesungguhnya pada saat kamu jam'u bersama Allah, kapanpun waktunya kamu itu sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Karena terakhir bersamanya. Tadi semua. Ini ada yang alhamdulillah sudah mau bangun tengah malam tadi semua. Tapi menganggap bahwa Allah itu apalagi menganggap hari Arafah, Allah turun di hari Arafah. Padahal hari Arafah itu apa? Arafah itu dari kata arafu. Adalah bagaimana tadi. Kamu kenal dirimu, kau kenal dengan Tuhanmu. Tadi. Inilah kedangkalan dalam pemahaman Islam yang akhirnya diacak-acak oleh Senok Horgronyo dan Panderplas. Dan mereka tahu kelemahan kalian semua. Dan inilah makanya Abah pada saat ini akan berikan terus pencerahan. Maka ayo bebaskan. Karena kalian akan menjadi orang hebat. Karena di dalam diri kita ini ada 100% hakikat Nur Muhammad pada diri kita. Tetapi sekarang manusia itu hanya menggunakan 12%. 12% itulah karena sisanya 88% adalah tidur. Tadi semua. Kayak orang menghipnotis. Setelah orang itu dihipnotis, maka disuruh apapun dia mau. Maka tadi, kenapa setelah ceramah Ba'alwi ini kemudian didawir? Siapa yang mau nyumbang ini buat Muhammad? Berapa kamu? Hei kafir, Katolik, kamu ngasih berapa? Ayolah. Setelah kamu dikosongkan dari alam sadar pindah ke alam bawah sadar, sebagaimana hipnosis, maka semua pun adalah akan diberikan. Maka lihat, dengerin tentang Jeddah Salim, tentang cerita tentang Ali Jindan. Allahu Akbar. Tadi semua ya. Inilah karena kebodohan, tidak memahami hakikat kehidupan dengan sebenarnya. Bahkan para ulamanya juga tidak kenal pada Muhammad yang sesungguhnya. Tadi semua ya. Tadi. Apalagi Kiai Miftul Ahyar, gara-gara punya menantu Habib, habis-habisan bela Habib. Kebodohan yang luar biasa. Tadi nggak usah pakai imamah lah kalau menurut saya tadi semua. Hai tadi semua ya. Dan wahai wangsaku rakyat Indonesia, sesungguhnya yang disebut ulama itu bukan yang nongol di TV. Yang bukan yang nongol yang ada. Kami muncul sekarang karena diundang oleh kalian. Kami adalah orang-orang yang sudah mati tadi semua. Maka tadi ada orang yang mengatakan, apa Abah tengah takut dengan Ba'alwi? Apa yang ditakutkan? Tadi. Tidak ada yang bisa mematikan orang yang sudah mati.
Tadi semua. Saya udah mati. Tadi semua. Tadi semua. Tidak ada yang takut itulah. Makanya kenapa yang disebut ulama itu innama yasyallah min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu adalah yasyallah, yang takut kepada Allah. Bukan takut pada Ba'alwi. Apalagi yang masih rijik. 2000 rijik, 1.000.000 rijik pun saya nggak takut. Tadi semua. Walaupun rumah saya di kampung udah 1.000 rijik, saya tidak takut. Karena yang mematikan dorro, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Inilah yang harus difahami ya sahabat. Ayo bangkitlah bangsaku. Kita baru saja memperingati kemerdekaan kita. Ayo merdekakan. Ini semuanya adalah usaha Zionis yang ingin menghancurkan Islam, menghancurkan Indonesia. Karena Indonesia adalah kaya dan kemudian orang-orangnya adalah keturunan raja. Dari mulai Jawa Barat ada Galuh Pakuan, ada Pajajaran, ada semua. Kemudian Banten, di situ ada Sultan Agung. Kemudian juga semua wilayah Indonesia, Jawa Tengah, ada Singosari. Ada kemudian bagaimana? Ada kerajaan yang luar biasa, Donggala. Ada kerajaan yang yang begitu banyak di Indonesia dari ujung ke ujung. Maka sesungguhnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pintar, cerdas. Sampai datangnya Ba'alwi ini. Lewat ulah si Senokrogonyo Panderplas itu. Doktrinlah yang ditanamkan pada kalian. Tentang surga, tentang neraka. Bahkan surga pun tidak akan kalian faham. Dari semua. Ya. Demi Allah. Ya. Orang-orang yang seperti kami ini faham surga. Faham neraka. Bahkan melihat surga. Melihat neraka. Nah, inilah yang kalian tidak fahami. Barangkali kalian surganya itu seperti bagaimana surganya orang Hindu, nirwana. Di situ ada kehidupan yang mewah, kemudian ada bidadari, kalian tiap hari ada tidur di dipan-dipan emas itu dan lain sebagainya. Inilah kebodohan. Itulah kenapa Nabi bersabda innal Qur'ani sab'atu butunin. Maaf ya, ulama-ulama sekelas mereka yang ngomong di PBN itu baru tahu Quran aja baru satu lapis. Kalaupun dia tafsir baru tafsir mulkiyah, belum sampai tafsir lahutiyah. Belum lagi sampai tafsir Quran bil Quran, firman bil firman. Allah yang menafsirkan Qurannya sendiri. Tadi semua ya. Maka inilah, dan juga kepada rakyat Indonesia percayalah. Jangan takut dengan apapun. Karena sesungguhnya di Indonesia ini adalah tempat para aulia Allah. Dan inilah kenapa Abah kata inilah Jabal Qop sesungguhnya ada di Indonesia. Tetapi yang harus kalian latih dari sekarang adalah mulailah berpikir tadi semua ya. Dan janganlah asal ikuti orang tadi semua ya. Inilah yang harus kalian pahami. Mudah-mudahan dari live Abah yang singkat ini pada siang hari ini, Abah tidak akan berhenti bicara sampai keadaannya adalah membaik. Tetapi Abah ingin memberikan satu amaliyah kepada kalian semua. Karena akibat perbuatan kita manusia, maka alam-alam ini akan marah. Maka Abah kemarin pernah katakan bahwa sekarang yang akan marah itu adalah api dan air. Adalah kembali. Karena pada dasarnya seluruh isi alam ini hanya 4 unsur. Narun, hawaun, maun, turabun. Maka karena pertengkaran antara manusia yang disebutkan dengan alam sogir, maka sedang mengundang air, akan sedang mengundang tsunami. Maka katakan selalu, Abah ajarkan kepada semua, terutama maaf kepada sahabat-sahabat Abah yang ada di Pangandaran, sahabat-sahabat Abah yang ada di di Tuban, di Parangtritis, kemudian juga adalah di Gunung Kidul, di pantai-pantai utara itu. Tadi semua adalah mulailah mengadakan istighosah tadi semua. Dan suruh katakan ya Datu Duan, penguasa daratan. Siapa Datu Duan itu? Datu Duan itu adalah hakikat Nur Muhammad sendiri. Setiap benda punya nama, kayak orang. Orang ini namakan Ujang, Mamat, itulah. Kemudian benda nama, oh ini nanas, ini buah, ini sirsak, sama aja. Maka penguasa hakikat Nur Muhammad juga di alam gaib pun adalah memiliki nama. Datu Duan adalah dia penguasa daratan. Maka katakan kepada dia, ya Datu Duan. Kemudian kita kata, ya Datu Isran. Adalah kemudian kita mengundang adalah penguasa air. Kita mohon dengan tadi Allah. Allah lah Datu Isran itu. Allah lah Datu Duan itu. Tapi dia punya namanya. Dari semua. Kayak Bapak sekarang minta tolong pada Allah. Ya Allah, saya ingin bangun rumah. Tapi yang bisa bangun rumah itu, ya Allah. Allah akan kasih seseorang yang ahli dalam bidangnya. Tadi semua. Termasuk ya Datu Gamat, penguasa gunung. Biar gunung tidak berhenti dia. Kita katakan siwa. Dengan bihaqillah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi semua. Dan juga dalam setiap amaliyah ucapkan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah.
nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Tadi semua. Dan mulailah buat sahabat-sahabat yang Abah sebutkan tadi, pantai, istighosa, kemudian banyaklah bersedekah di sana tadi semua. Karena apa yang sudah diisyarahkan ini akan terjadi, tetapi kita bisa merubahnya. Kita bisa merubahnya tadi ya. Kita bisa merubahnya. Dan demikian yang Allah minta, kita merubahnya. Tapi kalau kita tidak berubah, berarti kita telah mengundang air untuk marah, telah mengundang gunung untuk marah, telah mengundang tanah untuk marah. Berarti kita harus mendapatkan akibat daripada itu. Wahai sahabatku, bahwa di alam dunia ini banyak orang baik, maka akhirnya orang baik pun akan mendapatkan dampak yang sama dengan orang yang tidak baik. Jadi itulah ya yang ingin Abah ingatkan. Jadi sekali lagi, kami adalah tidak pernah muncul di alam ini, tidak pernah lihat di alam dohir ini. Tetapi saat ini adalah tadi, karena kalian yang mengaku diri kalian ulama, bahkan termasuk pengurus organisasi ulama, tetapi bodoh dalam agama, tidak ngerti. Kalian tidak mampu membaca isyarah alam tadi semua. Tidak pantas disebut ulama tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Barusan kita saksikan pemaparan yang luar biasa sekali dari Abah Setu, penuh dengan kata-kata ilmiah dan kata-kata majas, sindiran, dan lain sebagainya. Inilah ilmu asli daripada Kiai Nusantara kita. Nah, sesuai dengan apa yang kita lihat barusan tadi, apa yang disampaikan oleh Abah Setu ini menampar keras bahwa klan Ba'alawi ini merupakan perusak daripada tatanan berislam kita, terutama Islam yang moderat, Islam yang tidak membangga-banggakan nasab, Islam yang tidak mengagung-agungkan leluhurnya. Nah, inilah Islam yang dibawa oleh Wali Songo, yang bagaimana Wali Songo, Wali Sembilan itu mengislamkan budaya masyarakat Jawa pada waktu itu. Artinya apa? Ketika masyarakat Jawa dengan tradisinya yang menyimpang di luar agama Islam, nah Wali Songo ini berdakwah dengan cara mereka bukan sekaligus atau bukan menghapus budaya Jawa sekaligus gitu. Artinya ketika Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam budaya Islam, mereka mengislamkan budaya Jawa. Artinya apa? Mereka masuk dengan budaya Jawa, dan adapun yang cocok dengan ajaran agama Islam mereka lanjutkan. Dan adapun budaya Jawa yang waktu itu tidak cocok dengan agama Islam, itu diedit, dikamuflasekan sedemikian mungkin supaya budaya itu bisa setara atau bisa nyambung dengan ajaran Islam, terutama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang disampaikan oleh Abah Setu, saudara sekalian. Nah, ini menurut pandangan pribadi beliau ya, terkait dengan beliau juga seorang pemikir, seorang dosen di perguruan tinggi. Nah, jadi apakah ada orang atau pihak eksternal yang ikut campur dalam hal ini? Tentunya ada ya. Tentunya ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Abah Setu itu ada. Terutama pihak-pihak yang dari luar, Eropa dan lain sebagainya. Ini tidak mau melihat agama Islam itu adalah berkembang. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita melihat Belanda dulu menyekolahkan bagaimana rakyat pribumi itu sangat kuat, sangat antusias dalam bela negaranya. Nah, salah satunya Belanda menyekolahkan putra terbaiknya, yaitu salah satunya Snoeker-Kruje, yaitu orientalis Belanda, pemikir Belanda yang disekolahkan ke Arab, lalu kemudian dengan ilmu pengetahuan Islam, berpura-pura masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abul Ghaffar, dan masuklah dia ke rakyat Aceh kalau tidak salah pada waktu itu. Nah, ketika rakyat Aceh ketika itu melihat seorang Snoeker-Kruje ini yang dirubah namanya menjadi Abul Ghaffar, penampilannya seperti ulama, dan percaya saja, dan dibantu oleh salah satu Habib Utsman bin Yahya pada saat itu ya, untuk melemahkan dari dalam perjuangan rakyat pribumi dulu. Dan itu tertulis jelas di dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Abah Setu luar biasa sekali, yaitu saudara sekalian,
kasus Wahabi dan Ba'alawi ini merupakan dua-duanya sama ya, yaitu ingin merusak Islam dari dalam. Namun mereka adalah korban dari imperialis Barat ya. Artinya apa ketika Abbas itu membahas tentang hal itu, yaitu antara Wahabi dan Ba'alawi ini kira-kira sama ya. Ajarannya apa? Ketika mereka ini berdakwah itu dakwahnya itu lebih sering kepada hal-hal yang tidak realistis itu. Artinya memerlukan kita harus percaya gitu. Contohnya saja ketika para habaib Ba'alawi itu memerintahkan berceramah menggunakan eh, kata-kata yang luar biasa sekali. Namun kemudian ketika di dalam pembahasannya itu ya kita dituntut untuk mempercayai leluhur mereka yang mempunyai keromah-keromah yang ya secara apa ya secara pemikiran itu melebihi keromahnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mi'raj 70 kali, turun rantai emas, pamer karomah itu banyak sekali yang kita temukan. Jejak digital itu tidak bisa bohong, saudara sekalian. Nah, yang selanjutnya yang Abbas itu sampaikan, saudara sekalian, jika kalian meninggalkan Ba'alawi, saya tanggung dosa kalian. Coba luar biasa sekali. Ini yang disampaikan oleh Abbas itu. Artinya apa sih? Saking yakinnya bahwa Abbas itu ini dengan putusnya tidak terkonfirmasi bahwa klan Ba'alawi ini adalah bukan daripada zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika Abbas itu mengatakan hal itu, artinya ketika misalkan para habaib ini mengatakan berdosa, kalian kalau tidak percaya kami bahwa kami adalah keturunan Rasul misalkan, bahwa Abbas itu sanggup untuk menanggung kalian yang tidak percaya dengan habaib adalah apa ya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan sebuah apa ya sebuah penjaminan dari Abbas itu untuk kita yang bahwa benar-benar beliau itu tidak percaya, benar-benar percaya bahwa habaib klan Ba'alawi ini merupakan bukan dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu menurut pandangan beliau, sampai beliau mengatakan hal itu. Gitu. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Mudah-mudahan Abbas itu sehat selalu, sehat walafiat sekeluarga ya saudara sekalian, biar bisa memberikan kita pencerahan yang sangat luar biasa ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.